Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita masih bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini ya. Yang mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang substansi, ya kan? Ada yang masih ingat enggak materi kita minggu yang lalu? Masih Bu. Silakan ajar. Itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Terus yang lain lagi? Oke, intinya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentunya sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk keterkaitan masalah absensi, sudah Ibu kirim linknya itu di Google Classroom juga, di chatnya itu, kemudian di WA Group juga ada. Jadi silahkan kalian mengisi daftar hadirnya ya untuk hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira perlindungan hukum yang ada di negara kita ini sudah berjalan dengan baik enggak? Belum Bu. Alasannya? Karena masih ada pelanggaran hukum yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum ya. Kira-kira persentasenya itu lebih banyak atau sedikit setiap per tahunnya, itu makin naik atau turun? Kasus-kasus misalnya pelanggaran hukum gitu. Turun. Makin turun ya? Makin turun atau makin naik nih? Makin naik Bu. Kenapa? Naik. Makin naik. Oke, semakin naik. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan beberapa poin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, melalui kegiatan diskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan perlindungan dan penegakan hukum menurut bahasanya sendiri ya. Jadi bukan bahasa sendiri, tapi harus pakai bahasa Indonesia ya. Jadi tidak boleh pakai bahasa daerah. Nah, kemudian melalui kegiatan diskusi dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Jadi ini ya. Kemudian Ibu menjelaskan ya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum. Tentunya di sini siapa subjek hukum? Itu adalah aparat penegak hukum. Melalui apa? Melalui apa? Penerapan dan peraturan. Peraturan itu kan ada yang tertulis dan Tidak tertulis. Iya, tidak tertulis ya. Untuk apa ya? Biar masyarakat itu bisa merasakan keadilan, ketentraman dan kepastian hukum ya. Nah, di sini perlindungan hukum itu tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.
ya. Kenapa? Karena di sini penegakan hukum merupakan upaya hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum. Jadi di sini aparat penegak hukum itu tentunya tidak sendiri, harus bekerja sama dengan masyarakat, ya. Jadi tidak bisa aparat penegak hukum saja, misalnya yang di sini melaksanakannya. Jadi harus ada dari kita, ya, dari masyarakat itu sendiri, ya. Nah, di sini ada lembaga yang berperan dalam proses pelindungan dan penegakan hukum, misalnya seperti kepolisian, ya kan, kejaksaan, lembaga peradilan, ya. Kemudian ada juga KPK, ya. Apa itu KPK? KPK. Komisi KPK. Iya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau memaparkan tentang materi kita pada hari ini? Silakan. Ya. Ya, silakan. Memaparkan. Ajar, silakan ajar. Nanti, Bu. Ya, yang lain dulu, silakan, ayo. Ayo, silakan. Keterkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum tentunya di negara kita, ya. Ayo, silakan. Kesimpulannya juga boleh, atau pendapat kalian gitu, ya, tentang hukum yang ada di negara kita. Ayo, silakan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan, ya. Ya. Oke, ya. Jadi di sini wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum Indonesia dengan menampilkan perilaku, ya, yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi di sini kita harus mempraktekkan di kita sehari-hari bagaimana menaati hukum, ya. Selanjutnya kalian Ibu suruh melihat penayangan video, ya. Jadi silakan yang kameranya belum dihidupkan, silakan dihidupkan semua, ya, kameranya, ya, biar terlihat wajah yang cantik, ganteng-ganteng, ya. Silakan. Nah, ya. Jadi silakan dihidupkan dulu kameranya. Ukuran kinerja para Oke, silakan. Untuk videonya sudah terlihat enggak? Belum terlihat? Sudah, ya? Oke, kalian simak, ya, video berikut ini, ya. Kemudian nanti kalian memaparkan atau membuat kesimpulan dari video tersebut, ya. Oke, silakan di-mute dulu biar suaranya jelas, videonya, ya, terdengar dengan jelas. penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi.
Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung menangkisir nama Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada yang kedua adalah Samintan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Buruan ketiga ialah Samsul dan juga Icih Nur Salim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011 Izil Ashar alias Ayah Merit. Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam satu akhir berdengung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID. 47 orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum. Kriminalisasi, ya, dari salah satunya misalnya kasus Raffio Patra, kemudian ada James juga di Bali. Nah ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Tak semuanya merah membara, ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi 1 tahun terakhir ini. Seperti dalam ketegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena terbukti telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Kemudian, pengembalian buron yang telah 17 tahun keluar dari Indonesia, Maria Lumowa, terpidana kasus pembobolan Bank Negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah, dibawa kembali oleh Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya masih dari Kepolisian Republik Indonesia, ada prestasi yang ditorehkan Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menangkap kembali Joko Chandra dan dibawa ke Indonesia. Baik, silakan untuk memaparkan hasil video yang Ibu share tadi. Ya, silakan kameranya itu diaktifkan ya.
Yo, silakan. Ya, ajar, silakan ajar. Julia. Diberi penjelasan kah gimana, Bu? Terserah. Baik dari penjelasan Ibu maupun dari video yang ditayangkan tadi. Oke. Jadi, Bu, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Nah, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangkap para koruptor. Ya, benar sekali ya. Perlindungan penegakan hukum akan terwujud apabila mempunyai landasan atau dasar hukum yang kukuh. Iya, ya. Oke, yang lain silakan. Sela Saputri, mana suaranya? Sinyalnya kurang kah? Suara Ibu jelas tak? Jelas, Bu. Iya, jelas ya. Oke, Sela silakan. Atau Ditya? Atau Sela dulu ya, silakan Sela. Bentar. Ya, silakan. Ayo. Nah, di sini kan pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Nah, berarti kan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu diakibatkan masyarakat itu tidak patuh dan tidak taat kepada peraturan yang berlaku, ya. Jadi itu ya. Oke, silakan Ditya. Menurut Ditya gimana tentang materi kita pada hari ini ya? Menurut pendapat kamu, tentunya ada semua ya pendapatnya ya. Jadi harus ada aspirasinya ya. Nah, silakan. Menurut Ditya sendiri. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang sering melakukan pelanggaran hukum. Iya. Dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Ya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi kah? Kalau tidak ada, ya. Oke, siapa? Ajar? Nah, Ya, Bu. Ya, silakan. Menambahkan dia. Menambahkan. Kasus pelanggaran hukum di Indonesia belum merata karena banyak adanya suatu kasus korupsi dan kasus kriminal lainnya, sehingga menyebabkan penegakan hukum sekarang ini masih belum efektif. Ya. Oke ya, udah bagus semua pemaparannya. Jadi di sini Ibu juga membuat kesimpulan ya. Jadi di sini yang paling penting di sini adalah wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan kita ya. Baik anak-anak, untuk hari ini mungkin cukup ya. Jadi sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Jadi untuk keterkaitan tugas ya, tugasnya tadi sudah jelas. Di tujuan pembelajaran itu ada tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan, kalian lihat di WA group ya. Jadi silakan dikerjakan pengumpulannya itu untuk pertemuan kita selanjutnya ya.
Baik, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian tetap semangat ya, walaupun kita belum luring ya, karena masih masa pandemi. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.